Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk kepada pertemuan 7, yaitu tentang perubahan sumber daya manusia. Nah, perubahan sumber daya manusia, pembahasan kita hari ini ada 5 macam. Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua, menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Yang ketiga, mencapai keunggulan. Yang keempat, perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir, mengubah pola pikir. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu terkait kesiapan sumber daya manusia. Nah, pada umumnya tidak semua sumber daya manusia memahami akan arti pentingnya melakukan perubahan. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman terhadap hakikat perubahan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan perubahan, mengapa perlu perubahan, dan faktor apa saja yang mendorong perubahan tersebut. Dan sampai di mana kesiapan untuk melakukan perubahan dan bagaimana mengelola perubahan tujuan yang diinginkan. Nah, menurut Profesor Dr. Jiptono, MBA tahun 2020, kesiapan untuk berubah adalah kemampuan untuk menerima perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah. Untuk mencapai kesiapan untuk berubah, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru, berpikir kreatif, serta mampu bekerja secara tim. Ya, bagus sekali. Nah, itu Gita, tolong dengarkan Ibu ya. Ibu lagi menjelaskan di depan, nanti kamu tidak paham materi yang Ibu sampaikan. Tolong perhatikan Ibu ya. Nah, jadi yang kedua yaitu menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Nah, anak-anak Ibu di sini yang ada di kelas ini tahu tidak apa saja yang menjadi sumber daya manusia yang cerdas tersebut? Yang pertama itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu, ya silahkan Vika. Yang pertama, menghilangkan pemikiran yang salah. Bagus sekali ya Vika. Jadi untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas itu, yang pertama yaitu menghilangkan perilaku yang salah. Nah, perilaku yang salah yaitu mempersiapkan sumber manusia agar mencapai tingkat kecerdasan tinggi, maka pemimpin harus menjalankan perubahan dengan cara yang tepat dan sesuai. Nah, yang kedua yaitu adalah kekuatan pendorong sumber daya manusia yang cerdas. Nah, ada 5 karakteristik dari kekuatan pendorong sumber daya yang cerdas tersebut. Yang pertama yaitu berpengalaman. Apakah kita sudah berpengalaman? Nah, yang kedua yaitu pendidikan. Apakah kita sudah menjalankan pendidikan? Yang ketiga, keahlian. Apakah kita ahli dalam hal tersebut? Dan yang keempat, prestasi unggul. Dan yang terakhir yaitu kemampuan natural ya. Nah, jadi itu ya untuk mencapai sumber daya manusia yang cerdas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mencapai keunggulan. Nah, untuk mencapai keunggulan dalam persaingan ini yang ketat diperlukan berbagai banyak kegiatan. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi dalam diri kita. Nah, untuk bagaimana sih cara memperkembangkan potensi dalam diri kita? Yaitu dengan yang pertama membangun atribut kunci.
Membangun atribut kunci itu yaitu ambisi, visi, percaya diri, keberanian mengambil risiko dengan serta dorongan dan energi, semangat bersaing, kritik diri, dan kepemimpinan. Jadi banyak sekali ya hal untuk membangun atribut kunci dalam diri kita. Yang kedua yaitu membangun percaya diri. Membangun percaya diri. Nah, membangun percaya diri ini dapat dilakukan dengan melalui pengalaman. Pengalaman, kita belajar dari pengalaman sehingga kita dapat dari pengalaman tersebut sehingga kita dapat membangun kepercayaan diri kita. Dari apa yang kita lalui, kita dapat melatih dan belajar. Ya, belajar ya. Jadi itu ya, untuk mencapai keunggulan mengembangkan potensi. Yang kedua itu memperbaiki keterampilan. Memperbaiki keterampilan. Nah, Rizka tolong tuliskan ke depan yaitu tentang pembahasan kita yang keempat, itu tentang perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dituliskan ya ke depan. Nah, yang lain tolong dicatat apa yang dituliskan oleh Rizka, karena ini sangat penting ya untuk kedepannya, yaitu tentang perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, untuk yang belum udah paham kan tadi apa yang Ibu bahas tadi, atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Baik. Silahkan dicatat Rizka. Teman-teman yang lain, tolong, anak-anak Ibu yang lain tolong diperhatikan ya, dan dicatat apa yang ditulis Rizka di depan. Oh, sepertinya waktu kita sudah habis karena lonceng sudah berbunyi. Nah, jadi itu ya pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan sumber daya manusia. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Tolong Ananda semua belajar lagi, diulang lagi pembelajarannya. Ibu akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.